Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kemudahan serta kelancaran dalam mencari ilmu. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Claudia Permata Putri. Saya mahasiswa dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di video pembelajaran kali ini merupakan bagian dari syarat atau tugas akhir mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Sulastri SPD MH. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi yang akan saya bawakan yang ada dalam silabus PPKN KD 3.5 yang berisi mengkaji kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, rumusan pembelajaran. C. Condition. Setelah menonton video kasus ancaman terhadap kedudukan NKRI, A. Audience, peserta didik, B. Behavior, menganalisis, D. Degree, kasus ancaman terhadap kedudukan NKRI dan strategi mengatasinya. CABD, setelah menonton video kasus ancaman terhadap kedudukan NKRI, peserta didik menganalisis kasus ancaman terhadap kedudukan NKRI dan strategi mengatasinya dengan tepat. Kemudian, terdapat 3 indikator pencapaian kompetensi atau IPK pada materi kali ini. Yang pertama, IPK 3.5.1 berisi memahami ancaman terhadap integrasi nasional. Yang kedua, 3.5.2 menganalisis strategi dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Kemudian 3.5.3 mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa diharapkan akan mampu memahami ancaman terhadap integrasi nasional. Yang kedua, siswa diharapkan akan mampu menganalisis strategi dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Dan yang ketiga, siswa diharapkan akan mampu mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam materi pembelajaran kali ini, terdapat 2 subbab yang akan dijelaskan. Yang pertama tentang ancaman terhadap integrasi nasional, dan yang kedua tentang strategi dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Namun sebelum kita membahas tentang subbab yang pertama, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Indonesia harus keluar dari tanah Papua. Kami telah siap lawan Indonesia. Sejumlah orang yang diduga merupakan Panglima KKB Papua meminta semua orang luar Papua untuk segera mengosongkan daerah konflik. Hal itu disampaikan oleh KKB Papua melalui sebuah video yang diunggah di media sosial. Salah satunya diunggah akun YouTube Rimba Hutan 61 pada Sabtu 18 Juni. Dalam video yang diunggah tersebut, seorang pria yang diduga sebagai Panglima KKB Papua memberikan pernyataan sambil memegang bendera OPM yakni Bintang Kejora. Bahkan dalam video tersebut, anggota KKB Papua mengancam akan menyerang warga non-Papua. Seorang pimpinan KKB Papua yang menyebut anggotanya sebagai Kodap 15 Ngalum Kupal mendesak daerah konflik harus segera dikosongkan. Pesan itu secara khusus disampaikan untuk masyarakat non-Papua. Selain itu, KKB Papua juga meminta Presiden Jokowi berhenti mengirim tenaga kesehatan dan tenaga pendidik ke wilayah Papua. Bahkan KKB Papua mengancam bakal melakukan penyerangan jika permintaan tersebut diabaikan. Telah siap lawan musuh Indonesia.
pertahanan Guri Tengah. Satu pelatihan telah siap. Oke, baik teman-teman semua. Setelah tadi kita sama-sama menyaksikan video yang sudah ditayangkan, di sini saya akan langsung membahas tentang subbab yang pertama, yaitu mengenai ancaman terhadap integrasi nasional. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. NKRI merupakan suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang sangat luas dan tersebar dengan bermacam-macam adat, suku, keyakinan, serta budaya yang memiliki tujuan dasar menjadikan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas dasar keberagaman atau kebinekaan yang terjadi di Indonesia inilah yang dapat menjadi sebuah potensi sekaligus tantangan, bahkan ancaman, karena dengan adanya kebinekaan tersebut akan mudah membuat penduduk di Indonesia ini saling berbeda pendapat atau bahkan bisa saja lepas kendali. Juga mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit yang sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena kebinekaan atau keberagaman ini ternyata dapat menimbulkan potensi-potensi yang bisa menjadi ancaman bagi kita semua. Nah, di sini mungkin teman-teman bertanya, sebenarnya ancaman itu apa sih? Atau apa yang dimaksud dengan ancaman? Nah, ancaman merupakan setiap usaha atau bahkan kegiatan dalam negeri maupun di luar negeri yang dinilai dapat membahayakan atau dapat merubah dan merombak kedaulatan negara, keutuhan wilayah suatu negara, dan bahkan keselamatan segenap warga negaranya. Oleh karena banyaknya potensi tentang ancaman yang bisa terjadi di negara Indonesia ini, di sini saya akan memaparkan 5 macam ancaman terhadap kedudukan NKRI atau integrasi nasional. Yang pertama, ada ancaman terhadap ideologi. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa bangsa Indonesia sampai dengan saat ini masih menganut ideologi Pancasila, namun ternyata tidak dapat dipungkiri bahwa bangsa Indonesia ini belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh atau paham-paham lainnya, misalnya pengaruh tentang ideologi, salah satunya ideologi liberalisme. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada paham liberal yang menekankan tentang kebebasan individual. Sedangkan sebenarnya paham liberalis ini disokong oleh Amerika Serikat tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia, tetapi hampir semua bangsa di dunia terpengaruh oleh paham liberalis ini. Teman-teman, yang kedua yaitu ancaman di bidang politik, di mana ancaman di bidang politik ini dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Nah, dari dalam negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap negara Indonesia. Misalnya, adanya intimidasi, provokasi, atau bahkan blokade politik yang merupakan bentuk ancaman non-militer yang berdimensi politik dan seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Kemudian, ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri ini biasanya dapat berupa penggunaan kekuatan yang berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu instansi pemerintahan yang sedang berkuasa, atau menggalangkan kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintahan. Nah, selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang dapat timbul di dalam negeri. Baik teman-teman, yang ketiga yaitu ancaman di bidang ekonomi. Nah, ancaman di bidang ekonomi ini biasanya akan ditandai dengan terancamnya kedaulatan perekonomian suatu negara karena terbukanya peluang produk-produk global untuk masuk ke dalam pasar domestik. Nah, adapun pengaruh negatif dari globalisasi terhadap bidang ekonomi ini dapat menjadi ancaman kedaulatan di Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri yang seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Kemudian yang kedua, cepat atau lambat,
perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di negara Indonesia ini. Kemudian yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai bentuk akibat dari adanya persaingan bebas tadi. Dan yang keempat, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi biasanya akan semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan adanya penyerapan tenaga kerja. Dan yang kelima, dapat memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Baik teman-teman, yang keempat ini adalah ancaman di bidang sosial budaya, di mana ancaman ini adalah sesuatu yang dapat mengancam segala hal atau nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat yang awalnya menjadi ciri khas dari masyarakat tersebut. Nah, ancaman sosial budaya ini seringkali timbul dari luar sebagai akibat dari pengaruh negatif adanya globalisasi. Di antaranya yaitu yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Nah, ini dapat menimbulkan rasa tidak mencintai produk dalam negeri. Dan yang kedua, itu munculnya sifat hedonisme. Ketiga, adanya sikap individualisme. Yang keempat, dapat munculnya gejala western. Dan yang kelima, semakin memudahnya semangat gotong royong, rasa solidaritas, rasa kepedulian, dan bahkan rasa kesetiakawanan sosial. Dan yang terakhir, dampak dari ancaman bidang sosial budaya ini yaitu akan semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam hidup bermasyarakat. Dan yang terakhir, adanya ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, di mana ancaman dalam bidang Hankam ini bisa berbentuk sebuah agresi atau adanya pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, adanya sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, atau bahkan adanya suatu ancaman yang dapat menjadi hal yang dapat membahayakan jika tidak ditanggulangi, karena ancaman di bidang pertahanan dan keamanan ini biasanya berbentuk militer. Nah, ancaman militer ini dapat pula terjadi dalam pemberontakan yang bersenjata, adanya gangguan keamanan di laut atau bahkan di udara. Ini merupakan bentuk ancaman militer yang dapat mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Oke, baik teman-teman, selesai sudah pemaparan materi pembelajaran pada subbab yang pertama mengenai ancaman terhadap integrasi nasional, dan untuk subbab yang kedua akan disampaikan atau dipaparkan pada video pembelajaran selanjutnya. Semoga dengan adanya video pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kali ini akan dapat membantu teman-teman semua untuk lebih memahami dan mengerti mengenai materi yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.